Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima Oppo Mirror 5 ya. Kemungkinan karena memang di labelnya tidak ada, lalu tutupnya pun tidak ada. Nah, ini saya terima dalam keadaan mati total ya, karena air. Dan kebetulan masih perawan. Jadi kalau kita terima HP yang masih segelan itu rasanya beda ya. Oke, ini masih segelan ya. Kita akan langsung bongkar saja dan kita akan cek di mana letak kerusakannya. Karena untuk di HP ini 2 hari yang lalu mati total ya, kena air. Ya, jadi kronologi HP ini karena kemasukan air. Jika kemasukan air lalu dibiarkan di waktu tertentu hingga 2 hari, itu biasanya masih terdapat korosi ya, walaupun itu dimungkinkan sudah mengering ya, tapi sisa air itu menjadi korosi. Nah, di bagian mana kita akan bongkar dan kita akan cek ya, karena setelah saya coba cas lalu saya nyalakan juga tidak mau ya, kita harus bongkar semua. Nah, ini keadaan mesinnya, dan ternyata di saat saya lihat itu secara fisik mulus ya mesinnya tanpa ada korosi. Lalu jika kita lihat ini ya, ini di konektor baterainya itu terdapat korosi ya, warna biru. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap motorik kinerja ponsel ya, terutama di jalur baterainya. Bagaimana kondisi HP normal jika baterai korosi? Di konektor baterai itu penentu ya, karena itu power supply untuk masuk ke bagian mesin. Oke, ini baru kita temukan satu titik atau area di konektor baterainya korosi ya. Ya, lalu saya akan bersihkan ya, yang korosi saya akan bersihkan baik di baterainya maupun di konektor baterainya. Nah, ini kan kelihatan sekali ya korosinya. Jadi simpel saja, kita hanya gunakan metode isik-isik ya. Metode isik-isik, paham? Metode isik-isik itu ya cuman pakai sikat ya, di isik-isik itu ya. Jadi mungkin yang pernah mengalami dulu ya di era-era 2000-an ke atas ya. Jadi ada istilah teknisi isik-isik. Jadi teknisi cuman hanya bisain bersihin aja dengan thinner. Oke, ini setelah itu saya coba cek ya, ternyata baterainya memang drop ya, tidak ada isinya, dan jelas ini berpengaruh terhadap power ya. Kita hanya tinggal isik-isik saja di konektor baterainya. Ini termasuk saya ini juga teknisi isik-isik ya, plus teknisi abal-abal. Oke, ini saya mau pastikan dulu di kondisi yang lain, di area di baseband modul, RF modul, apakah memang ada korosi juga. Kita harus bongkar dulu penutup kalengnya ya. Ya, saya lihat itu tidak ada ya, kayaknya mulus aja, aman saja ya. Nah, itu kita lihat di baseband modul, di RF modul aman ya, tanpa ada korosi. Namun ya kita perlu panasi lagi ya, supaya kalau ada sisa-sisa sedikit air di komponen itu bisa terangkat. Ya, dipanasi seperti ini. Jika kena air itu biasa saya gunakan heaternya itu 1, hangat-hangat panas itu ya, lalu anginnya 2 hingga 3 ya. Ya, lalu di blower di setiap area ya. Jadi biasanya kita jika menghadapi kasus masuk air,
Dengan metode isik-isik itu saja sudah selesai ya permasalahan down. Oke, ini sudah selesai isik-isiknya. Mohon maaf. Saya ini beberapa hari ini memang faktor hujan ya. Faktor hujan ini mengakibatkan kita itu kondisi tubuh tidak fit ya. Termasuk juga HP ya, banyak yang tidak fit. Oke, setelah ini kita lakukan pembersihan dan isik-isik, kita coba cari pin outnya positif di baterai ya. Setelah ketemu, lalu kita jumper dan kita akan cek dengan power supply. Oke, ini saya coba. Kelihatan tidak? Oh, jelas tidak ya, karena kameranya masih di atas. Kita lihat dulu di jarum power supply-nya. Kita lihat di konsumsi arusnya ya. Jadi konsumsi arusnya untuk HP ini seperti apa, kita akan lihat setelah kita lakukan isik-isik. Ya. Oke ya, mantap ya. Sudah normal. Konsumsi arus atau ampernya itu sudah normal. Jadi kondisi di HP normal itu seperti itu ya, naik 0,1 hingga 0,2 lalu goyang dan dompret. Itu normal ya, tinggal dikasihkan LCD ya, nyala LCD-nya. Oke, jadi permasalahan sudah selesai. Ini mengapa terjadi mati total, dicas tidak mau, dinyalakan tidak mau? Bukan karena baterai yang tidak ada isinya ya. Jadi walaupun baterai tidak ada isinya, kondisi dicas itu harusnya mau ya. Tetapi faktor penentunya karena terjadi korosi di konektor baterainya. Itu yang mengakibatkan jalur baik itu positif ataupun negatifnya itu terkendala ya, tidak terhubung dengan baik antara mesin dan baterainya. Sehingga di saat dicas pun arus V-bus yang masuk ke V-chargingnya dan yang mengeluarkan di konektor baterainya itu tidak terhubung di baterai, sehingga terjadi loss kontak ya, dan tidak nyala. Jadi simpel sekali. Untuk kasus yang masuk air itu kadang itu dapatnya yang mudah ya mudah, kadang dapatnya yang rumit ya, tergantung hoki kita ya. Jadi untuk sebuah tutorial yang seperti ini, satu permasalahan yang sama, tentu metode penyelesaiannya berbeda-beda ya. Jadi sering-seringlah nonton video tutorial karena itu akan memperkaya diri kita untuk semakin banyak ya pengalaman yang didapat. Oke, setelah itu saya nyalakan ya, pasti nyala ya karena sudah kita cek dengan power supply, konsumsi arusnya normal. Lalu dicopot saja untuk di pin positifnya. Nah, untuk di HP yang baterai tanam, cara mencari pin positif itu ya sesuaikan dengan kode atau biasanya ada jalur ya yang menghubungkan positifnya itu kemana gitu ya. Kalau tidak ya dicek secara manual. Saya pernah bikin videonya, mohon dicek dan disimak ya untuk pembelajaran. Ya, setelah itu saya cas saja ya. Setelah saya cas dan ini sudah saya biarkan beberapa ada kurang lebih berapa menit ya, sudah mulai terisi ya, tinggal saya rapikan ya, karena memang ini permasalahan simpel sekali, hanya di konektor baterainya. Jadi umum ya, jika HP masuk air itu yang sering diserang itu jalur antara bertemunya jalur positif dan negatif. Jika dua jalur itu saling bersentuhan dan terjadi connect, itu terjadi short ataupun terjadi korosi ya. Bila itu terjadi ya kita tinggal bersihkan saja. Jika hoki ya
aman, berarti tinggal dibersihkan itu HP normal kembali. Namun jika tidak hoki, berarti setelah pembersihan terjadi konslet ya, berarti memang pengaruh korosi itu mengakibatkan konslet. Dan umumnya yang terjadi konslet itu di jalur V-bed ya, jadi jalur positif baterainya. Jalur V-bed itu adalah jalur 3,8 atau jalur yang dilalui tegangan positif baterainya. Itu ada di mana aja? Ada di area IC power, IC cas, IC PA, IC audio, Bluetooth, WiFi. Kalau di CPU tidak ada ya, di MMC juga tidak ada IC kapasitor V-bed. Jadi kita harus konsentrasi di kapasitor V-bed untuk urusan air. Biasa di IC lampu. Jadi yang berhubungan itu. Yang pertama biasanya ya, kalau masuk air, saya langsung cek mengarah ke IC PA. Itu pertama kali. Jadi sasaran saya itu fokus di IC PA. Itu untuk kasus masuk air di HP apapun. Saya fokus dulu ke IC PA ya. Ini setelah pembersihan loh. Jadi ya bukan berarti langsung ke IC PA. Jadi kita kan harus lakukan pembersihan dulu, lalu cek power supply. Bila terjadi short, nah itu yang perlu kita cek dulu adalah IC PA. IC PA oke, kita mundur ke IC cas, lalu ke IC power. Setelah oke semua, kita lalu ke IC Bluetooth, WiFi ya. Jadi itu urutannya, versi saya ya. Jadi semua orang punya versi masing-masing. Ya ini mohon maaf ya bila saya banyak bicara gitu ya, karena memang saya menginginkan baik pemula semuanya, supaya biarpun berkali-kali saya sudah sampaikan, tapi untuk mengingatkan dan untuk lebih memahami ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.